Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaryani dengan NIM 123101151, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2E, Institut Agama Islam Negeri Pontianak angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit memaparkan tentang permasalahan pendidikan dan penyelesaiannya serta apa urgensi perkembangan kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui kan, pendidikan adalah suatu yang sangat penting bagi kita, terutama generasi-generasi penerus, yang dimana dalam pendidikan ini kita meningkatkan kecerdasan, kreativitas, pengetahuan kita, serta wawasan kita untuk menjadi generasi-generasi penerus yang berkualitas. Tapi tidak dipungkiri, dalam pendidikan ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu kita ketahui bagaimana solusi penyelesaiannya. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa permasalahan yang mungkin masih terjadi di negara kita saat ini, terutama salah satunya yang pertama yaitu masalah penempatan guru. Nah, pada beberapa kasus di Indonesia ini, masalah penempatan guru masih kerap terjadi, terutama penempatan guru yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Contoh misalnya di daerah terpencil, guru bahasa Indonesia mengajar sekaligus mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi sebelumnya yang dipegangnya itu hanya mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi dia juga memegang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masalah pendapatan guru ini biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal ini membuat guru yang ada harus bisa mengajar di bidang tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Nah, penyelesaian pada masalah ini kita harus mengetahui dari penempatan-penempatan yang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa meminimalisir atau memeratakan penempatan guru-guru di Indonesia ini, khususnya pada daerah terpencil. Masih banyak dalam satu sekolah di Indonesia ini yang memiliki lebih dari guru, yang dimana satu mapel itu lebih dari yang dibutuhkan. Nah, menurut saya seharusnya guru-guru yang dalam satu sekolah itu memiliki lebih dari yang dibutuhkan itu disebarkan atau dialihkan ke sekolah yang lebih membutuhkan. Nah, jadi permasalahan ini dari pemerintahan sendiri harus menempatkan guru secara merata. Dan yang kedua, permasalahan rendahnya kualitas guru. Nah, yang dimana guru kan merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta-pesertanya. Nah, peran seorang guru ini sangatlah penting kan bagi dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran. Namun ternyata masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaan sekedar untuk mendapatkan suatu penghasilan. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat ada guru yang datang ke sekolah itu tidak memaparkan pembelajarannya dengan baik. Seperti dia datang ke sekolah menyuruh kita hanya membaca buku paket atau menyuruh kita meringkas tanpa memberikan penjelasan yang bisa membuat kita paham akan materi tersebut. Nah, di situ kita bisa lihat kurangnya kualitas guru tersebut. Seharusnya kan apalagi di dalam suatu sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atas, itu kita masih membutuhkan seorang guru sebagai fasilitator kita, di mana kita membutuhkan penjelasan yang lebih dari guru tersebut. Jikapun guru tersebut ingin kita belajar secara mandiri, tidak mungkin hanya dengan memberikan kita buku paket lalu dia selesai
selesai kita mencatat, meringkas, dia pulang. Jadi seperti kita benar-benar mandiri tanpa pengarahan yang lebih luas. Seperti misalnya kan kita kalau ada yang tidak kita ketahui, kita bertanya. Jadi seperti itu. Nah, penyelesaiannya untuk masalah ini balik lagi kepada guru tersebut yang harus meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik yang berkualitas dan terbaik bagi murid-muridnya untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada masalah tentang biaya pendidikan yang sangat mahal. Ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pendidikan, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Nah, penyelesaian untuk masalah ini sebenarnya kembali lagi kepada pemerintahan yang memberikan beasiswa untuk para peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai kuliah untuk meningkatkan semangat para peserta didik dalam menuntut ilmu. Apalagi banyak sekali anak-anak yang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi kembali lagi ke pemerintah yang menurut saya harus bisa menyelesaikan atau mencari solusi penyelesaian ini melalui beasiswa. Seperti yang kita ketahui juga banyak sekali para oknum-oknum tertentu yang tidak menggunakan dana yang seharusnya itu untuk masyarakat, melainkan hanya untuk kepribadian mereka. Jadi kita lihat kembali bahwa masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kepentingan pribadi mereka yang menuntut kepuasan mereka tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa sih urgensi pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum ini kan merupakan suatu alat atau suatu hal yang dilengkapi dengan cara atau metode yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan tujuan pendidikan yang sudah dijalankan. Nah, pentingnya posisi kurikulum membuat proses penyusunan dan pengembangan kurikulum harus lebih berhati-hati dan tidak bisa sembarangan dalam penyusunannya. Jadi, dalam pengembangan kurikulum ini harus memiliki rencana atau evaluasi secara bertahap-tahap demi tercapainya kurikulum yang benar-benar sesuai dengan pengembangan pada zaman atau pada saat ini. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu harus selektif, harus menyeluruh mengenai apa saja pendapat-pendapat tentang kurikulum tersebut, seperti tujuan kita untuk pengembangan kurikulum ini adalah kita menyesuaikan dengan tingkat pendidikan atau teknologi pada saat ini, terutama dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuannya dalam pengembangan kurikulum ini yang disesuaikan dengan pengembangan iptek adalah untuk memajukan anak-anak pada zaman sekarang agar lebih memahami tentang iptek tersebut. Jadi kita tidak tertinggal dari negara-negara lain, sehingga kita harus menyesuaikan kurikulum ini dengan dengan iptek dalam jenjang dari SD, SMP, SMA hingga perkuliahan agar kita tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Sehingga salah satu cara yang paling efektif adalah pengembangan kurikulum pendidikan di jenjang dari SD, SMP, SMA.